Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ketemu lagi di channel Kanita Orchid. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang satu apapun. Ceria, bahagia, sukses selalu, dan yang sakit lekas sembuh. Tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita coba bicarakan permasalahan perbedaan pembungaan atau perbedaan kondisi plant ya, antara tanaman keki dan tanaman botolan dari sisi pembungaan. Jadi biasanya kalau anggrek dari botolan itu dia butuh waktu pembungaan yang mungkin sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Nah, ini anggrek dari botolan. Jadi dia punya jadwal hampir seperti itu. Ini dia. Inilah anggrek yang dari botolan. Jadi memang untuk pembungaannya membutuhkan waktu yang lumayan lama dibandingkan dengan anggrek dari mulai keki. Inilah anggrek dari keki. Jadi memang kondisinya cepat berbunga walaupun dia masih kecil seperti ini. Kita coba lihat dulu. Ini anggrek dari botolan atau seedling. Nah, ini kita melihat anggrek dari keki, dia cepat berbunga. Jadi harusnya ini kita buang bunganya. Kita coba lagi mengambil perbedaan. Nah, ini anggrek dari keki. Ini juga anggrek dari keki. Jadi seperti ini, cepat berbunga. Ini di bawah ini anggrek dari keki. Ya, jadi kondisi cepat berbunga dibandingkan teman-temannya yang anggrek dari botolan. Nah, ini anggrek dari botolan. Jadi nampak dia pertumbuhannya, bunganya pun sudah kondisi plant yang tinggi ya. Jadi ini anggrek dari botolan. Kita lihat. Jadi kita coba ulas
mengapa anggrek keki lekas berbunga dan mengapa anggrek dari botolan bibitan punya waktu berbunga agak lebih panjang, antara 1 tahun sampai 1,5 tahun. Ini sama aja dengan bibit okulasi untuk tanaman tahunan, sama aja dengan bibit cangkok untuk tanaman jambu, ya. Sama aja bibit okulasi untuk tanaman lengkeng yang ngetren sekarang, ya. Tanaman okulasi durian. Jadi tanaman okulasi itu lebih cepat dan tidak tinggi dibandingkan dengan bibit yang dari biji, ya. Nah, itulah dia, artinya seperti itu. Artinya apa? Keki itu adalah sambungan daripada tanaman, sehingga keki itu sebenarnya satu tanaman yang sudah dewasa. Namun demikian, karena satu dan lain hal, pertumbuhannya terhambat akibat daripada serangan jamur, serangan penyakit sama lainnya, ataupun kekurangan gizi. Maka kerusakan daripada perakaran induknya yang menyebabkan induknya mati dan mengeluarkan keki. Nah, keki itu adalah tanaman penyambungan, sama aja kayak tanaman okulasi maupun tanaman cangkokan. Jadi maka pertumbuhannya agak lambat tapi cepat berbunga. Beda dengan tanaman yang dari biji ataupun penyilangan. Dia butuh waktu proses, ya, untuk pendewasaan dari sisi psikologi, sosiologi. Jadi pendewasaan itu bukan dalam arti kata dia sudah tinggi ataupun besar, tapi identiknya seperti itu. Nah, itulah dia bibit-bibit dari keki. Namun bibit keki itu bisa besar bila pertumbuhan generatifnya ataupun bunga yang keluar itu cepat-cepat kita buang, ataupun kuntum kita buang. Jadi kita coba merangsang dia untuk dari sisi pertumbuhannya dulu, bukan dari sisi pembungaan. Jadi artinya pemupukan juga kita harus berikan pupuk untuk perangsang vegetatif. Artinya vegetatif itu untuk pertumbuhan, ya, seperti puisi gen puisi gen 3. Puisi gen 3 adalah puisi lengkap untuk pertumbuhan, ya. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah mengetahui, ya, mengapa ini dari apa ini pendek. Ini harusnya dibuang aja nih, supaya ini tanaman ini lebih besar, bisa besar, ya. Artinya ya seperti yang sudah saya terangkan video-video yang lalu, bahwasanya ini anggrek harusnya kuntum udah dibuang karena menghambat pertumbuhan anggrek itu. Kenapa energinya banyak terbuang untuk membuat bunga dan membesarkan bunga. Jadi kalau misalnya kita buang ini, maka energi itu dia untuk pengembangan vegetatif berikutnya, ya. Jadi itulah dia, ya.
kesimpulannya, kalau kita mau membuat anggrek itu rimbun, kita arahkan dulu ke vegetatif, artinya pertumbuhan batang, daun, dan akar, dan kita arahkan ke generatif. Biasanya kalau bibit-bibit keki itu bisa, bila kita ngarahkan ke generatif atau pertumbuhan bunga bisa aja, namun demikian kondisi plant itu tidak sehat, tidak subur, ataupun tidak maco ya, ataupun tidak kekar ya, karena energinya dihabiskan untuk bunga. Itulah tadi penjelasan perbedaan mengapa anggrek keki lebih cepat berbunga dibandingkan dengan anggrek dari botolan. Jadi intinya anggrek botolan itu dari biji, anggrek keki itu dari populasi maupun cangkokan. Seperti itu keterangannya. Semoga dapat terhibur teman-teman, dapat menambah ilmu bagi teman-teman semuanya dari video ini. Jangan lupa saya himbau kepada teman-teman, mohon yang teman-teman baru, mohon di subscribe, like, and share ya. Dan teman-teman lama mohon juga like and share-nya, dan beritahu kepada teman-teman yang belum mengetahui channel ini, agar teman-teman yang belum mengetahui bisa bergabung sehingga bisa mendapatkan ilmu dari channel Kanita Orchid ini. Tanpa teman-teman semua, channel Kanita Orchid ini tidak ada apa-apa. Jadi mohon dukungannya bagi teman-teman ya, agar channel Kanita ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk perangrekan Indonesia Pulsan Purlain. Demikian saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.